Pendidikan Kota Tarakan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan PMO, PSP, PBD, dan IKM pada bulan Mei untuk Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ika yang akan menjadi fasilitator untuk PMO IKM pada bulan ini untuk Kota Tarakan. Sebentar, saya share screen dulu. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak, sudah terlihat. Sudah Mbak. Baik. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan kondisi pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka untuk Kota Tarakan di bulan Mei ini. Kita tahu bahwa bulan kemarin di tanggal 14 cut off untuk pendaftaran IKM sudah dilaksanakan. Dari hasil pendaftaran, ini Tarakan cukup bagus ya Bu, dari 2022 dan 2023 jumlah sekolah yang sudah mengikuti IKM itu ada 205. Dengan total sekolah yang ada di Tarakan, dari data kami menurut Dapodik itu ada 216 lembaga. Saya takut salah, saya mau konfirmasi ke Tarakan, apakah iya Bapak Ibu? Baik Kak, sebentar baik Kak. Sudah ada yang record untuk breakout room ini? Sudah Pak. Oke. Seperti tadi dari 2022 yang sudah IKM itu ada 86 sekolah atau lembaga, untuk 2023 atau yang baru selesai mendaftar itu 119 lembaga. Jadi total keseluruhan 205 lembaga, sedangkan sekolah yang belum IKM ini tinggal 11 lembaga Bapak Ibu. Mungkin ini nanti 11 sekolah ini ada permasalahan tersendiri ya, kita tidak bisa mengintervensi terlalu ini bila memang masalahnya pada teknis. Kemudian Bapak Ibu, untuk implementasi kurikulum Merdeka, kita membutuhkan 6 dukungan Bapak Ibu agar IKM itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu PMM. Kita tahu manfaat PMM itu sangat banyak bagi pendidik-pendidik kita, terutama untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi kita minta tolong kepada dinas untuk paling tidak mengawal guru-guru untuk memanfaatkan PMM tersebut. Yang kedua itu mengikuti seri webinar yang sering diadakan. Kemudian yang ketiga itu bisa memanfaatkan komunitas belajarnya. Kita tahu manfaat komunitas belajar itu sangat banyak, apalagi untuk kemampuan guru-guru yang ada di Tarakan. Yang selanjutnya itu berbagi praktik baik. Kemudian bisa juga menggunakan pusat layanan atau bantuan helpdesk bila memang terkendala dengan akses PMM-nya. Kemudian yang keenam itu bisa memanfaatkan mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar yang dapat membantu dalam menerapkan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Kenapa kita konsen sekali dengan IKM Bapak Ibu? Kita tahu visi misi Kemdikbudristek itu bukan salah satunya, mohon maaf, itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kebinekaan global. Ini adalah pengejawantahan dari tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Mohon maaf, tahun 2003 di pasal 3 ya Bapak Ibu. Selanjutnya
Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait IKM, Bapak Ibu bisa mengakses laman kurikulum.kemendikbud.go.id atau melalui media sosial yang telah disediakan oleh kementerian. Seperti guru.kemendikbud.go.id, bisa juga diakses untuk menambah wawasan terkait implementasi kurikulum merdeka. Satu lagi Bapak Ibu, kami memiliki helpdesk bila memang Bapak Ibu terkendala terkait pemanfaatan IKM. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak yang tertera di layar. Untuk mengetahui sekolah mana saja atau untuk mengetahui kemajuan kondisi pemanfaatan PMM, Bapak Ibu dapat mengakses laman SID Komunitas Belajar Kaltara. Itu nanti Bapak Ibu tinggal memilih untuk kota tarakannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk IKM bulan Mei ini untuk kota Tarakan. Baik, Bapak Ibu dari Dinas, apakah ada tanggapan? Izin Mbak Ika. Ya Bu, silahkan Bu. Mohon maaf ya enggak menghidupkan ini video Ya. karena sinyalnya lagi kurang bagus di sini. Baik Ibu, tidak apa-apa. Yang pertama, bolehkah kita tahu 11 lembaga yang memang belum mendaftar IKM itu supaya nanti kita bisa follow up apa permasalahannya? Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua perkembangan ini yang yang ditampilkan boleh enggak nanti kami juga diberikan supaya nanti bisa kami jadikan laporan untuk kepala dinas. Begitu Mbak, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya Bu. Mohon maaf. Ibu bisa mengakses laman ini secara bebas Ibu. Di situ nanti, mohon maaf sudah sebentar. Saya ini. Co-host boleh minta tolong untuk bantu di-share alamat ininya, SID-nya. Nanti biar dari Tarakan lebih gampang untuk mengaksesnya. Boleh saja Bu, silahkan dari Komunitas Belajar Kaltara ini nanti dapat dipantau perkembangannya terkait PMM juga Ibu. Kalau untuk 11 lembaga ini nanti insya Allah kita share-nya di belakang ya Bu. Nanti akan ini. Cukup Ibu atau ada tambahan? Sementara cukup Mbak. Untuk yang 6 dukungan tadi PMM karena kami kan baru saja rakor terkait dengan transisi PAUD SD. Iya. Bahwa nanti kemungkinan akan banyak terjadi perubahan proses pembelajaran di kelas 1 SD. Apakah buku pendukungnya itu sudah mengikuti itukah atau belum ya? Karena kami juga belum tahu informasi ini secara detail. Khusus yang kelas 1 SD. Terkait dengan transisi PAUD SD kan ini bisa jadi itu akan terjadi di kelas 1 dan kelas 2. Bisa jadi 2 tahun pertama proses pembelajaran akan terjadi sedikit pergeseran ini. Dan informasi yang dari rakor kemarin menyampaikan bahwa kalau mengikuti kurikulum Merdeka maka buku-bukunya sudah mendukung ke sana. Jadi anak kelas 1 itu tidak harus langsung membaca begitu, tapi lebih banyak bermain sambil belajar. Mohon infonya Mbak, terima kasih. Seperti yang disampaikan di rakor ya Bu, insya Allah dari pusat sudah menyesuaikan kebutuhan untuk kelas 1 SD dengan adanya program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi nanti Ibu tinggal cari saja di kurikulum Merdeka, mohon maaf di kurikulum.kemdikbud, nanti insya Allah semuanya bisa diakses di situ. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi? Sementara cukup Mbak, terima kasih. Nanti kalau ada lagi saya ini. Baik, terima kasih. Ada yang
Ada tambahan dari yang lain? Bila tidak, saya Boleh. serah. Boleh Ya, bertanya, Ibu? ya. Ya, mungkin enggak terkait dengan PMU, tapi tentang sekolah penggerak begitu ya. Apakah ada, kan saya mendengar untuk KP, Komite Pembelajaran akan dimulai di tanggal 22 dengan pretest begitu ya. Apakah ada informasi lain? Kebetulan saya pengawas di SMP 5 yang menjadi sekolah penggerak untuk SMP. Mungkin ada informasi lain terkait dengan kegiatan mulainya untuk KP ya, Komite Pembelajaran pada sekolah penggerak. Itu aja Ibu, terima kasih. Ibu, mohon maaf, nanti jawabannya boleh saya japri saja. Baik Ibu, baik. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ada yang lain lagi tanggapan? Sepertinya sudah ya Bapak Ibu. Kalau memang dirasa sudah cukup, saya serahkan ke Pak Edi untuk memandu PMO PBD untuk Kota Tarakan. Bapak Edi. Monitor Pak Edi. Ya, Mbak. Oh, ya. Siap. Baik, siap. Saya serahkan Pak Edi, silahkan. Baik. Bisa stop share ya dulu ya. Baik, Bapak dan Ibu, dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon perkenannya Bapak dan Ibu, Bu Kabid, Bu Enda, Bu Kasi, Mbak Intang, Ibu Pengawas dan Bapak Pengawas, Pak Samsudin dan Ibu Rusmiatun. Mohon izin kami menyampaikan paparan terkait dengan PDM 04, Bapak dan Ibu. PDM 04 ini terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Terlihat ya, Sir? Ya. Oke, baik. Saya di Supriyadi dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Mohon izin, mohon berkenan dan mohon bantuan kalau bisa Bapak dan Ibu, ini terkait dengan PBD Pemda, mohon dihadirkan penanggung jawab untuk PBD Pemdanya, Pak Iskandar ya, dengan operator dari tim perencanaannya mohon dihadirkan karena nanti akan ada pembahasan terkait dengan tindak lanjut era Kortek yang dilaksanakan di Hotel Diamond kurang lebih 1 bulan lalu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, informasi terbaru dari PDM 04 adalah rapor pendidikan tahun 2023. Atau hasil asesmen tahun 2022 ini telah dirilis untuk seluruh satuan pendidikan. Rilisnya memang bertahap. Tahap pertama itu tanggal 3 Mei tahun 2023 itu khusus untuk sekolah penggerak. Kemudian dilanjutkan di 10 Mei 2023 itu juga sudah dirilis untuk sekolah-sekolah non penggerak untuk seluruh jenjang. Ada beberapa informasi yang sebagai tindak lanjut dari rapor pendidikan tahun 2023 ini. Yang pertama adalah perubahan skala nilai literasi numerasi yang awalnya skornya 1 sampai 3 itu saat ini menjadi 0 sampai dengan 100. Jadi dan juga di rapor tahun 2023 ini sekaligus mengkonversi nilai atau rapor pendidikan tahun 2022. Kemudian ada informasi delta nilai literasi numerasi dan nilai indikator lainnya. Apakah terjadi peningkatan skor rapor atau terjadi penurunan atau bahkan tidak terjadi peningkatan maupun penurunan gitu ya. Kemudian ada penambahan indikator level 2. Jadi
rapor satuan pendidikan ini bertambah lagi indikator level 2 untuk menyempurnakan rapor pendidikan tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan hal ini kami mohon bantuan. Ini sama seperti yang bulan lalu kami sampaikan di PMO bulan lalu. Yang pertama ada tahapan pertama, apakah Dinas Pendidikan ini sudah membuat surat edaran dinas atau peraturan kepala daerah atau peraturan daerah yang terkait dengan mewajibkan satu room. Mohon izin sebentar kami atur kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit masalah teknis. Mohon maaf atas, kami sedang coba perbaiki terlebih dahulu. Cek. Ya. Mohon maaf ada kendala teknis Bapak dan Ibu. Kami ulang penyampaian kami Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama tadi sudah informasinya adalah terkait dengan rapor pendidikan yang sudah dirilis untuk tahun 2023. Nah, jadi yang berikutnya adalah ini kami mohon bantuan dari Dinas Pendidikan, terutama dari bidang Dikdas ya, untuk membuat surat edaran terkait dengan kewajiban satuan pendidikan untuk memanfaatkan rapor pendidikan dan melakukan perencanaan berbasis data, kemudian menindaklanjuti indikator prioritas pendidikan dasar dan menengah yang tertuang di dalam RKAS Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pembentukan tim teknis rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Tim teknis ini kedudukannya ada di dinas. Nah, tim teknis nanti ini yang akan mengendalikan seluruh aktivitas implementasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data tahun 2023 di wilayah masing-masing. Dalam hal ini di Kota Tarakan, Bapak dan Ibu. Tim teknis ini adalah bidang teknis yang berkaitan dengan tata kelola satuan pendidikan dan juga pengawas sekolah yang menjadi pengawas pembina di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dalam hal ini dukungan anggaran ini juga untuk Kota Tarakan sendiri, bukan untuk BPMP. Jadi anggarannya nanti digunakan untuk sosialisasi BIMTEK, Lokakarya, yang di dalamnya termasuk dalam advokasi dan pendampingan implementasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Kemudian pelaksanaan perencanaan berbasis data, tim teknisnya tim teknis ini nanti yang memastikan satuan pendidikannya yang pertama mengunduh rapor pendidikan dan lembar PBD. Kemudian melakukan analisis rapor pendidikan melalui identifikasi, refleksi, dan benahi. Kemudian tim teknis ini juga nanti yang melakukan pendampingan terkait dengan penyusunan RKAS berdasarkan indikator prioritas PBD yang telah dianalisis berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu, advokasi dan pendampingan satuan pendidikan, baik PAUD maupun pendidikan dasar, itu dapat melakukan akses rapor pendidikan, di mana targetnya adalah 100% untuk sekolah dasar dan menengah itu bisa mengakses rapor pendidikan. Nah, untuk itu banyak persiapan, terutama jika terjadi mutasi kepala sekolah atau ada pelantikan terkait dengan kepala sekolahnya masih baru dari unsur guru, bukan mutasi. Nah, itu mungkin nanti akan terkendala di akun belajar.id-nya. Jadi untuk itu tim teknis ini juga nanti yang akan memfasilitasi kendala-kendala dimaksud dengan didampingi oleh BPMP Bapak dan Ibu. Untuk pendidikan dasar targetnya adalah 100, sedangkan pendidikan anak usia dini ini targetnya minimal 50 satuan pendidikan itu bisa mengakses indikator rapor pendidikannya Bapak dan Ibu. Karena pendidikan anak usia dini ini tidak memiliki rapor ya. Tetapi indikator rapornya ada. Nah, supaya bisa memiliki rapor nanti harus melakukan evaluasi diri
sekolah yang formatnya itu bisa diakses atau diunduh di platform rapor pendidikan. Selain advokasi akses rapor, juga nanti Dinas Pendidikan juga, maksud kami tim teknis yang dibentuk Dinas, itu bisa melakukan advokasi pendampingan satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Di sini targetnya 80% satuan pendidikan dasar, SD dan SMP itu melakukan perencanaan berbasis data. Kemudian jenjang PAUD itu targetnya minimal 45% satuan pendidikan itu bisa melakukan perencanaan berbasis data. Yang ketujuh adalah verifikasi dan validasi RKAS berdasarkan analisis rapor pendidikan. Nah, ini yang mungkin agak repot Bapak dan Ibu. Kenapa tim teknisnya tadi kami bilang harus melibatkan pengawas, karena nanti sebelum diverbal oleh tim BOSP ya, tim bantuan operasional satuan pendidikan, itu Bapak dan Ibu sebisa mungkin harus dianalisis dulu bersama dengan pengawas pembinanya. Nah, ini merupakan fungsi dari pengawas sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-8, Dinas harus melakukan monitoring dan evaluasi, di mana tim teknis Dinas nanti melakukan monep untuk rakor pendidikan. Monepnya itu nanti memantau progres rapor pendidikan dan PBD secara mingguan. Ini sedang kami siapkan alat bantunya. Sekolah mana yang belum akses, sekolah mana yang sudah akses, sekolah mana yang sudah unduh rapor, sekolah mana yang sudah unduh format PBD-nya dan sebagainya. Ini akan kami siapkan toolsnya, nanti Dinas Pendidikan tinggal pakai, Bapak dan Ibu. Ini untuk implementasi perencanaan berbasis data satuan pendidikan. Kemudian kami beralih ke implementasi perencanaan berbasis data pemerintah daerah. Yang pertama, PBD Pemda ini atau perencanaan berbasis data Pemda ini adalah tindak lanjut surat dari Mendikbudristek nomor 5676/MPK.A/PR0705/2023 terkait indikator kinerja urusan pendidikan di provinsi dan kabupaten kota, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu harus memastikan 15 indikator prioritas pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan itu sudah masuk di dalam aplikasi ERA-Kortek SIP-DRI. Nah, itu untuk itu tadi kami mohon bantuan untuk dari Dinas Pendidikan juga menghadirkan tim ERA-Korteknya ya, penanggung jawab dan operator datanya. Kemudian Bapak dan Ibu, kami ulangi kembali bahwa tanggal 3 April, mohon izin, saya cari posisi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ya? Iya. Ya, mohon maaf tadi kondisi saya tidak kondusif. Kami ulangi kembali. Yang poin nomor bawah tanggal 3 April sudah dilakukan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah atau Rakortek Renbang tahun 2023, di mana di situ mengundang tim perencanaan dan penganggaran dari Dinas Pendidikan seluruh kabupaten kota. Kemudian BPMP juga terlibat menjadi pembahas terkait indikator prioritas SPM bidang pendidikan bersama Des Urusan. Kalau Des Wilayah adalah Bapeda, Des Urusan itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, masih atau seluruh Pemda banyak yang belum mengikuti data dukung dari lampiran surat Mendikbudristek yang saya sampaikan di poin 1 tadi Bapak dan Ibu. Kemudian dari BPMP juga sudah melakukan pendampingan baik secara daring maupun luring. Pendampingan daring dilaksanakan di tanggal 12 April 2023 dan pendampingan secara tatap muka ini dilaksanakan di tanggal 13 sampai 15 April 2023 di Hotel Diamond Tarakan.
kurang lebih 1 bulan lalu Bapak dan Ibu, sebelum Idul Fitri Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di kegiatan di Hotel Diamond tersebut tercapailah satu kesepakatan dan komitmen bersama. Untuk itu kami mohon izin kami sampaikan berita acara kesepakatan dan komitmen bersama, ya, di mana ini ditandatangani oleh seluruh stakeholder yang hadir pada saat kegiatan berlangsung, ya. Itu pada hari Jumat tanggal 14 bulan April tahun 2023 bertempat di Hotel Diamond Tarakan. Itu inti dari kesepakatan dan komitmen bersama itu bahwa Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota termasuk Dinas Pendidikan Kota Tarakan beserta Bapeda Kota Tarakan itu bersepakat tanpa paksaan dari siapapun. Yang pertama menetapkan capaian dan target sesuai lampiran surat Mendikbudristek yang kami sampaikan di poin pertama. Kemudian memprioritaskan indikator kinerja urusan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pada pemenuhan standar pelayanan minimal agar dapat masuk dalam APBD tahun anggaran 2024. Kemudian memastikan, jadi kami saat ini ingin mengingatkan kembali kepada Dinas Pendidikan atau tim yang hadir pada saat itu supaya betul-betul memasukkan daftar pemetaan prioritas pada lampiran surat Mendikbudristek ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah RPJMD, RKPD maupun Renja untuk tahun anggaran 2024. Kemudian menetapkan target output dan pagu anggaran sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing. Kemudian juga menindaklanjuti catatan-catatan dan rekomendasi dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan Bapeda Provinsi Kalimantan Utara melalui aplikasi Erakortek Renbang SIPDRI. Nah, yang hadir pada saat itu adalah Bapeda Provinsi, itu ada Pak Samsaimun dan Ibu Nurwaida, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara adalah Bapak Teguh Henry Susanto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, ada Mbak Zulfa dan ada Mbak Rizka. Sedangkan untuk Kota Tarakan hadir dari Bapeda adalah Kepala Bapeda, Bapak Dr. Catur Hendratno, kemudian ada Bapak Wiranto, perencana ahli muda, perencana ahli madya di Bapeda Kota Tarakan, beserta Mas Rahmat Subianto. Kemudian hadir dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan, itu adalah Ibu Eni Suryani, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Bapak Iskandar, Kasubag Perencanaan dan Penganggaran untuk Dinas Pendidikan Kota Tarakan, ada Ibu Intang, Kepala Seksi Sekolah Dasar, dan ada Suryanti, operator dari Rakortek. Dari kegiatan ini kami sudah melakukan review Bapak dan Ibu. Kami sudah melakukan review terkait dengan pengisian target capaian pada aplikasi Erakortek SPDRI Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Kalau di Hotel Diamond Kota Tarakan beberapa waktu lalu kami hanya mengecek apakah ada sub kegiatan yang tercantum dalam SIPDRI-nya, maka dari hasil rakor dari pertemuan kita di Hotel Diamond tersebut, kami melakukan review pengisiannya, Bapak dan Ibu. Nah, ini mohon diperhatikan untuk yang Kota Tarakan yang bergaris bawah. Ada kelompok indikator, yang pertama adalah angka partisipasi sekolah, di mana untuk pendidikan dasar, angka partisipasi sekolah ini yang dilihat adalah 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah jumlah peserta didik usia 5-6 tahun, berarti yang PAUD ya. Targetnya adalah 100, tetapi di aplikasi diisi oleh Kota Tarakan itu 68,85. Ini status kesesuaian targetnya belum sesuai. Kemudian APS peserta didik, jumlah peserta didik usia 7-15 tahun, SD dan SMP. Ini target di surat Mas Menteri itu adalah 100, tetapi yang diisi oleh Kota Tarakan itu 100, jadi sudah sesuai. Kemudian APS 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, targetnya 100, tetapi di aplikasi belum diinput oleh Kota Tarakan. Jadi masih ada yang tidak sesuai dan masih ada yang tidak ada target
2024 di era Korteknya. Ini untuk APS Bapak dan Ibu. Ada kurang lebih 15 indikator. Indikator yang berikutnya adalah literasi dan numerasi SD. Untuk Kota Tarakan, rata-rata kemampuan literasi SD itu 62,62, tetapi di aplikasi belum diisi oleh Tarakan. Kemudian untuk numerasi SD itu 43,64 juga belum diisi oleh Kota Tarakan. Ini berdasarkan hasil review aplikasi era Cortex pasca Rakortek dan pasca pendampingan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk jenjang SMP, literasi dan numerasi SMP 76,11. Di literasi numerasi untuk status kesesuaiannya untuk yang literasi SMP tidak ada atau tidak diisi. Kemudian rata-rata kemampuan numerasi SMP di target Surat Mas Menteri tahun 2024 adalah 61, tetapi di aplikasi juga belum diisi. Kemudian kualitas layanan PAUD, ada 2 kualitas layanan PAUD. Yang pertama adalah peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. Di target Surat Mas Menteri adalah 65,44, tetapi di aplikasi juga belum diisi, sehingga statusnya tidak ada. Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1 D4, target di 2024 adalah 75,5, tetapi target di era Kortek atau di aplikasinya belum diisi atau tidak diisi Bapak dan Ibu. Jadi di sini statusnya tidak ada. Saya berlanjut ke iklim keamanan SD dan SMP. Untuk Kota Tarakan targetnya adalah 92,16, target 2024 di era Korteknya 0, tidak ada. Target 2024 di Surat Mas Menteri untuk iklim keamanan SMP adalah 89,54, target 2024 di era Korteknya juga tidak ada. Untuk iklim lingkungan belajar, ada iklim kebinekaan SD dan iklim kebinekaan SMP. Target di Surat Mas Menteri untuk kebinekaan SD harus 100, tetapi di target 2024 juga tidak ada. Untuk iklim kebinekaan SMP, target yang ditetapkan melalui Surat Mas Menteri adalah 93,58. Target 2024 di era Kortek untuk aplikasi SIPD di Kota Tarakan ini tidak ada. Iklim inklusivitas SD dan SMP, targetnya 80,58, di aplikasi Tarakan itu tidak ada. Kemudian target 2024 Surat Mas Menteri itu 81,55. Kemudian di aplikasi yang harusnya diinput oleh Kota Tarakan itu masih 0 atau tidak diinput Bapak dan Ibu. Nah, jadi dari hasil review kami, yang pertama kami perlu menyampaikan catatannya adalah target dan capaian harus mengikuti Surat Mendikbudristek. Kita tidak boleh menggunakan data lain karena memang ini sudah dirilis secara nasional. Harus mengikuti target yang ditetapkan oleh Mendikbudristek. Ya, terlepas apakah hasil hitungan teman-teman di dinas maupun di Bapeda itu tidak sesuai, mohon maaf sekali lagi kami mengulang penyampaian kami waktu di Hotel Diamond bahwa dari Mendikbudristek sudah menetapkan surat tersebut dan kita harus mengikuti surat tersebut. Kemudian karena di aplikasi era Kortek SIPD RI itu tidak diinput, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas atau pejabat penanggung jawab era Kortek Renbang di masing-masing dinas pendidikan, termasuk di Kota Tarakan, itu untuk segera berkoordinasi terkait dengan hal ini dengan Bapeda setempat, dengan Bapeda Kota Tarakan. Maksudnya apa? Supaya target capaian sesuai Surat Mendikbudristek masuk di dalam RKPD. Oke, kalau di Rakorteknya lepas, maka tahap selanjutnya kami harus memastikan bahwa target-target ini harus masuk di SIPD RI RKPD. Jadi capaian, target dan capaiannya harus disesuaikan dan harus dikawal di dalam SIPD RI RKPD Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi targetnya adalah RKPD. Jadi kalau RKPD-nya masih target dan capaiannya belum sesuai, belum mengikuti Mas Menteri, maka mulai hari ini kami meminta bantuan dari Dinas Pendidikan dan Bapeda supaya harus disesuaikan mengikuti
target dan capaian yang telah ditetapkan oleh Mas Menteri, Bapak dan Ibu. Ini yang dua hal ini yang kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi adalah PBD atau rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan, dan yang kedua adalah perencanaan berbasis data Pemda dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dalam rangka rapat koordinasi teknis perencanaan dan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2024. Jadi sekali lagi capaian-capaian yang kami sampaikan di sini adalah ini tidak atau luput dari SIPD Rakortek Banknya, tetapi apakah kita berhenti sampai di sini? Tidak, tetapi kita harus kawal lagi di apa namanya di RKPD-nya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk itu kami menagih komitmen atau kesepakatan yang sudah kita lakukan di Hotel Diamond Tarakan pada tanggal 14 April tahun 2023 lalu, Bapak dan Ibu. Untuk itu kami mohon respon dan tanggapan. Yang pertama untuk satuan pendidikan dan yang kedua untuk yang Pemda atau Rakorteknya. Kami lempar ke Dinas Pendidikan. Silakan. Silakan Pak, untuk yang satuan pendidikan mungkin dari bidang Dikdas, dan nanti untuk yang Rakortek dari Pak Iskandar, Kasubag Perencanaan. Kami silakan Bapak. Dari Bapak Ibu pengawas juga boleh. Kami silakan. Baik, mungkin saya langsung ke Pak Tri atau Mbak Intang. Untuk surat edaran kira-kira ini bisa jadi kapan ya Pak Tri atau Bu Intang? Iya, mohon izin Mas Edi. Mungkin kami pelajari dulu sekitar mungkin seminggu ini ya. Karena kebetulan ini full jadwal. Tapi kami tetap usahakan. Nanti kami sambil komunikasi dengan BPMP. Ya, ini Ya. kali kedua kami menyampaikan informasi ini Bu Intang ya untuk yang Ya, baik. pendidikan. Iya, iya. Makasih Mas. Baik, untuk yang PBD Pemda kami silakan. Responnya Pak Iskandar, kami silakan. Baik, Mas Edi. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, sama halnya apa yang disampaikan oleh Ibu Intang tadi. Untuk 1 minggu ke depan kita koordinasi dulu, kita pelajari dulu, termasuk dengan pihak Kopda Kota Tarakan. Sekira demikian ya, Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, Pak warahmatullahi Iskandar, tapi mohon juga dilihat lini masa terkait dengan kapan berakhirnya penyusunan RKPD, Pak. Takutnya 1 minggu ke depan ternyata RKPD-nya udah selesai. Jadi kami mohon ini bisa segera, Pak, untuk dikoordinasikan dengan Bapeda. Baik, Mas Edi. Memang ini kan kita linknya juga kan ke Bapeda juga nih. Yang baik. RKPD-nya. Nanti kita koordinasi dengan bidangnya. Baik, materinya nanti saya langsung share ke Bapak terkait dengan yang hasil review dari BPMP ini, Pak.
Kemudian mungkin kami mau berharap Pak Iskandar bisa menyampaikan segera ke Bapeda. Baik. Karena memang kalau sudah ini nggak bisa kita utak-atik lagi di aplikasi SIPD karena kita sudah sampai di tahap pembahasan. Jadi harusnya sebelum pembahasan ini harus disesuaikan dan diinput dan disesuaikan. Tetapi ternyata kita kemarin yang seperti yang saya sampaikan bahwa seharusnya kita ketemu dulu nih seluruh Bapeda dan seluruh kabupaten kota. Tapi ternyata kenyataannya dari Bapeda provinsi kemarin tidak ada koordinasi sama sekali baik dengan kabupaten kota maupun dengan BPMP hingga akhirnya langsung pembahasan. Miss-nya di sini Pak ya. Saya yakin ini bukan disengaja karena yang tidak sesuai tidak ada ini bukan disengaja tapi karena memang sama sekali tidak ada persiapan dan juga mungkin komunikasi di internal yang tidak jalan bahwa data dukung ini target capaian ini sudah kami sampaikan ke Bapak Wali Kota, ke BPKAD, ke Bapeda dan ke Dinas Pendidikan. Jadi mungkin itu Pak Iskandar. Jadi sambil memperhatikan lini masa dari kapan berakhirnya RKPD ini. Jadi tautan kita atau harapan kita tinggal di RKPD-nya nih Pak. Kalau di RKPD lepas ya maka lepaslah seluruhnya ke belakang ini nanti Bapak. Itu Pak Iskandar yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Materi akan kami share. Demikian dari saya. Mungkin kalau ada diskusi dari Bapak Ibu pengawas kami juga persilahkan terkait dengan PBD atau rapor pendidikan satuan pendidikan. Kami silakan. Baik, kami masih menunggu untuk yang pendidikan terkait dengan persiapan implementasi rapor pendidikan dan perencanaan. Jika tidak ada dari saya cukup sekian Bapak dan Ibu terkait dua hal. Yang pertama adalah satuan pendidikan, rapor pendidikan dan PBD satuan pendidikan, dan yang kedua adalah perencanaan berbasis data Pemda. Nah, ini perencanaan berbasis data Pemda juga tidak kalah pentingnya bahwa ini untuk perencanaan 2024. Ada satu pertanyaan yang masuk ke saya melalui kolom chat, langsung direct ke saya. Apa dampaknya jika kami tidak mengikuti target yang ada di surat Mas Menteri? Oke. Saya bisa menyampaikan begini Bapak dan Ibu. Di Undang-Undang 23 tahun 2014, kalau saya tidak keliru, itu terkait dengan undang-undang terkait dengan pemerintah daerah bahwa pendidikan ini adalah urusan konkuren. Urusan konkuren artinya urusan bersama sesuai kewenangan. Bahwa pendidikan ini menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jika di pemerintah pusat, pendidikan ini kewenangan pusat adalah NSPK Bapak dan Ibu. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria. Nah, kemudian provinsi kewenangannya sudah jelas bahwa itu untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Jadi SMA, SMK dan SLB. Kemudian kabupaten kota adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Kemudian Bapak dan Ibu kaitannya dengan yang pertanyaan tadi bagaimana? Yang menentukan NSPK adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ketika kita tidak mengikuti NSPK maka kita dianggap sudah tidak mengikuti undang-undang Bapak dan Ibu, ya. Ketika dari Kemendikbud contoh misalkan peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. Di sini targetnya 65,44. Sementara dari kita katakanlah kita tidak mempunyai target. Kalau kita tidak mempunyai target maka kita dianggap tidak memenuhi terkait dengan kualitas layanan PAUD Bapak dan Ibu. Itu dari sisi undang-undang. Sementara dari standar pelayanan minimal sendiri
Permendagri 59 tahun 2021 dan diperkuat dengan Permendikbudristek Permendikbudristek nomor saya lupa ya, nomor 32 tahun 2022 tentang standar pelayanan minimal juga menyatakan demikian bahwa target dan capaian ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara dari kabupaten kota maupun pemerintah provinsi mengikuti NSPK yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada diskusi, jika tidak ada, kami cukupkan. Cukup sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Kota Tarakan kami akan cross check dan konfirmasi kembali 1 minggu lagi untuk yang satuan pendidikan, dan untuk yang PBD Pemda kami akan intens komunikasi terkait dengan RKPD untuk tahun 2024. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Kalau ada narasi pasti habis. Ini tadi questionnya siapa aja? Bapak dan Ibu mohon menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan Kota Tarakan. Demikian, karena dari PBD sudah selesai, mungkin ada tambahan informasi dari rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dikirim dalam kolom chat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin ada diskusi di luar PBD dan rapor pendidikan, kami silakan Bapak dan Ibu.
Bapak Ibu, ini jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mohon menunggu begitu Bapak Ibu ya, karena ini juga pertama kali kita menggunakan break room dalam PMO, jadi kita menunggu dulu untuk kabupaten lainnya begitu untuk selesai. Nanti kita akan informasikan apakah kembali ke main room atau nanti Bapak Ibu langsung meninggalkan atau leave room begitu. Barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang ingin didiskusikan terkait di luar PMO ini. Silahkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena memang sudah tidak ada hal yang ingin didiskusikan terkait PMO Kota Tarakan, kegiatan ini akan kita tutup begitu Bapak Ibu untuk Kota Tarakan. Untuk penutupannya akan diwakili oleh Pak Edi Supriyadi. Kepada Pak Edi kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Pak Ibu Kabid, Pak Kasih SMP, Ibu Kasih SD, Bapak Ibu pengawas, mohon izin kami mendapat mandat untuk menutup kegiatan untuk PMO bulan Mei tahun 2023 untuk Kota Tarakan, yaitu PMO untuk IKM dan PMO untuk PBD. Hari ini sudah selesai. Apabila ada diskusi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan terkait PMO, IKM dan PBD, apabila tidak sempat disampaikan di sini, mohon bisa disampaikan ke kami langsung secara japri melalui tim kami atau melalui PIC yang membidangi IKM maupun PBD, Bapak dan Ibu. Untuk itu, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila pelaksanaan PMO bulan Mei ini terdapat banyak kendala, sinyal tidak stabil, ada kesalahan teknis. Bapak dan Ibu kami mohon dimaafkan. Kami juga akan mengundang Bapak Ibu kembali di PMO bulan Juni, tentunya melalui surat yang akan kami sampaikan nanti di bulan Juni, dan pembahasan kita juga apabila apa yang dibahas di sini tidak selesai, maka akan dibahas kembali di bulan berikutnya Bapak dan Ibu. Untuk itu, yang untuk PBD Pemda kami akan lebih intens berkomunikasi dengan Distrik dan Bapeda terkait dengan RKPD. Untuk itu kami mohon kesiapan dan kesediaan Bapak Ibu untuk kami hubungi sewaktu-waktu. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara PMO untuk Kota Tarakan bulan Mei 2023 ini dinyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi atas kata-katanya untuk penutupan kali ini. Bapak Ibu kami ingatkan kembali, silahkan yang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir yang terdapat di kolom chat. Belang-belang begini. Sama kerapunya mesti. Makan betul kan ini deh. Apa? Begini-gini. Mas Edi ditarakan nggak nih? Bikin mie sama itu goreng, ada ayam sisanya masak. Aduk tadi.